Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8, Muhammad Erlangga Syahputra, akan mempresentasikan proposal tentang pembuatan aplikasi edukasi kandungan bahan dalam makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk kesehatan masyarakat. Nah, untuk kelompok saya itu ada 5 orang di sini. Saya perkenalkan untuk kelompok saya, ada Revan, ada Muhammad Raditya Santoni, ada Emerlang Saputra, itu saya sendiri, ada Handri, ada Fajar. Nah, di sini untuk pendahuluannya, pada zaman modern di mana teknologi terus-menerus berkembang, sebaliknya aktivitas fisik manusia semakin menurun. Kemajuan teknologi telah mempermudah hampir semua aspek dalam kehidupan. Ini membuat perubahan pada gaya hidup sehari-hari dalam menjalani aktivitas. Berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan komputer memudahkan kita untuk mengakses informasi dari dunia luar dan memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar dari rumah, sehingga mengurangi kebutuhan untuk bergerak atau beraktivitas fisik. Kondisi ini, jika tidak diimbangi dengan pola makan yang sehat, dapat memicu peningkatan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, hingga gagal ginjal. Terus untuk selain itu juga, konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi bisa menjadi faktor utama yang memperburuk kesehatan masyarakat. Orang-orang kini mengonsumsi lebih banyak makanan yang tinggi energi, lemak, gula bebas, dan garam atau natrium. Dan banyak orang tidak cukup mengonsumsi buah, sayur, dan serat makanan lain seperti biji-bijian untuk WHO atau bisa disebut World Health Organization. Terus untuk kurangnya pengetahuan dan rendahnya literasi tentang kandungan bahan dalam makanan dan kebiasaan mengonsumsi makanan instan serta minuman manis semakin memperburuk keadaan. Oleh karena itu, kami mengusulkan pembuatan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengatur pola makan masyarakat dengan informasi-informasi yang tersedia dalam aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang untuk mengumpulkan data tentang berbagai jenis makanan dan minuman, mulai dari makanan ringan hingga makanan berat, serta memberikan informasi edukasi terkait kandungan bahan apa saja yang digunakan. Aplikasi ini juga akan menyediakan kategori mengenai kandungan bahan yang digunakan, contohnya sangat rendah gula, normal, tinggi gula, hingga sangat tinggi gula, yang diharapkan dapat membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih makanan dan minuman. Untuk sumber jurnalnya di sini, manusia dituntut menjaga kesehatan, seperti halnya menjaga pola makan. Asupan makan harus seimbang dari segi gizi dengan aktivitas yang dilakukannya. Hidayatullah MA dan Hartoto. Untuk sumber WHO-nya, orang-orang kini mengonsumsi lebih banyak makanan yang tinggi energi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, lemak, gula bebas, dan garam atau natrium. Dan banyak orang tidak cukup konsumsi buah, sayur, dan serat makanan yang seperti biji-bijian utuh. Yang bisa disebut juga WHO itu World Health Organization. Untuk penelitian UNICEF-nya di sini, anak-anak, remaja, dan orang dewasa Indonesia secara keseluruhan memiliki pola makan yang buruk, ditandai dengan asupan makanan dan minuman tinggi gula, garam, lemak, GCL yang berlebihan, dan konsumsi buah dan sayuran yang tidak mencukupi. Sekitar 2 dari 3 anak dan remaja berusia 5-19 tahun, 66,7%, dan orang dewasa di atas 20 tahun, 64,3%, mengkonsumsi 1 atau lebih minuman berpemanis gula per hari 2.
Sedangkan 9 dari 10, masing-masing 96,7 dan 94,9% tidak mengkonsumsi 5 porsi buah dan sayuran sebagaimana yang direkomendasikan setiap hari. Untuk rumusan masalahnya di sini ada berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan. Di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang mendorong pembuatan aplikasi ini. Di antaranya, bagaimana cara menciptakan aplikasi yang mampu mengedukasi masyarakat tentang kandungan bahan makanan dan minuman. Terus nomor 2 ada bagaimana cara agar masyarakat yang lebih mudah memilih makanan atau minuman yang memiliki kandungan bahan yang sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada bagaimana agar masyarakat bisa menjaga asupan gula, lemak, garam, dan asupan lainnya. Tujuan kami membuat aplikasi ini adalah memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga asupan gula, lemak, garam, dan lainnya. Memudahkan masyarakat memilih makanan dan minuman yang lebih sehat. Untuk yang ini memberikan edukasi mengatur pola makan berdasarkan kebutuhan. Untuk luarannya di sini luaran yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah aplikasi dapat diakses dengan mudah dan berjalan lancar. Aplikasi ini dibuat menggunakan user interface yang sederhana sehingga mudah diakses dan dapat berjalan dengan lancar. Harapannya aplikasi ini dapat mendukung aksesibilitas yang tinggi, memastikan bahwa pengguna dapat mengakses informasi gizi dengan cepat dan mudah kapan saja mereka membutuhkannya. Data pada aplikasi akurat dan mudah dimengerti. Informasi terkait kandungan gizi makanan, minuman, serta kategori gula akan disusun berdasarkan referensi yang terpercaya, seperti data dari lembaga kesehatan yang penelitian ilmiah terpercaya. Kesehatan dan penelitian ilmiah. Dengan user interface yang sederhana akan dipastikan bahwa setiap informasi yang disajikan mudah dimengerti oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang pendidikan. Tampilan aplikasi menarik, tampilan aplikasi dirancang dengan desain dan pemilihan warna yang menarik dan rapi sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakannya. Untuk bab 2 di sini ada tinjauan pustaka, ada teknologi dalam edukasi kesehatan, kandungan gizi dalam makanan, aplikasi untuk mengedukasi masyarakat, kerangka teori, penelitian terdahulu. Bab 3 ada tahap pelaksanaan, ada riset pasar dan pengguna, untuk ada pengumpulan data makanan dan minuman, ada perancangan aplikasi, ada pembuatan aplikasi, ada pengujian aplikasi, ada peluncuran aplikasi. Bab 4-nya biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di sini ada riset data, contoh jadwal kegiatan PKM KC meliputi tahapan persiapan, pengerjaan, dan penyusunan lapor kegiatan yang dipaparkan dalam bar chart berikut. Untuk riset data ada di situ pengumpulan, perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi, pengujian aplikasi, pengujian aplikasi. Riset data dan pengguna 2 minggu, pengumpulan data makanan dan minuman 2 minggu, perancangan aplikasi 3 minggu, pembuatan aplikasi 2 bulan 1 minggu, pengujian aplikasi 2 minggu, peluncuran aplikasi 3 minggu. Di sini ada daftar pustakanya WHO. Health Format. Mungkin itu sekian dari saya. Sekian dari saya, Emerlangga Saputra. Mohon maaf bila ada kesalahan yang manusia serba salah dan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.